Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia wayang kelam. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya mengingatkan satu hal. Kisah yang akan kalian dengar malam ini bukan sekedar cerita hantu biasa. Ini kisah tentang manusia, tentang cinta yang salah tempat, tentang kebohongan yang dipelihara terlalu lama, dan tentang akibat yang harus ditanggung ketika seseorang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Kalian akan diajak masuk ke sebuah desa kecil bernama Ngrayudan, tempat sawah membentang luas dan warganya hidup sederhana. Di sana, ada seorang janda bunda bernama Mulan, yang kesepiannya dimanfaatkan oleh seorang laki-laki yang sudah punya keluarga. Ada juga seorang istri bernama Ratri, yang di permukaan terlihat sebagai korban, tapi menyimpan sisi lain yang tidak pernah diduga siapapun. Cerita ini berjudul Sedekah Pati. Duduk yang nyaman, matikan lampu kalau perlu, dan biarkan suara Bang Al menemani kalian menyusuri setiap bab dari kisah ini. Sampai kalian sendiri menemukan siapa sebenarnya yang pantas disebut sebagai dalang dari semua kejadian ini. Nah, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Wulan Kartika, 27 tahun, tinggal sendirian di rumah petak peninggalan suaminya di pinggir desa Ngrayudan. Suaminya meninggal setahun lalu karena kecelakaan traktor saat membajak sawah. Sejak itu, Wulan hidup dari upah menjahit, kadang ditambah upah buruh tani kalau musim panen tiba. Hidup sendirian bertahun-tahun bikin dia gampang jatuh hati sama orang yang perhatian. Itu yang terjadi waktu dia kenal Broto, 35 tahun, operator mesin kombain yang datang ke desa setiap musim panen. Broto orangnya ramah, gampang akrab, dan tahu cara bikin Wulan merasa diperhatikan lagi setelah sekian lama sendirian. Masalahnya, Broto sudah punya istri, namanya Ratri, tinggal di rumah mereka sendiri bersama dua anak. Menunggu suami pulang dari desa ke desa mengoperasikan mesin panen. Wulan sebenarnya tahu soal ini dari awal, tapi dia memilih diam dan tetap jalan. Hubungan mereka berjalan diam-diam. Biasanya ketemu di gubuk sawah waktu Broto istirahat kerja menjelang sore. 2 minggu terakhir, Wulan mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya sendiri. Hampir setiap malam dia mimpi jalan sendirian di pematang sawah yang sama, tempat dia biasa ketemu Broto. Dalam mimpi itu, dia mendengar suara perempuan menangis dari kejauhan, tapi gak pernah kelihatan orangnya. Setiap kali bangun, dia selalu berkeringat dingin dan susah tidur sampai subuh. Awalnya, Wulan pikir itu cuma efek karena capek kerja atau pikirannya kebanyakan mikirin masa depan hubungannya sama Broto. Tapi lama-lama dia menjadi penasaran. Kenapa mimpinya itu terus di tempat yang sama? Suatu malam, dia mencoba cerita ke Broto soal mimpi itu, berharap dapat sedikit ketenangan. Tapi reaksi Broto malah aneh. Dia diam cukup lama, terus cuma jawab pendek, "Itu cuma mimpi biasa, gak usah dipikirin." Nadanya kaku, kayak dia sendiri lagi nutupin sesuatu. Wulan gak nanya lebih jauh, tapi dalam hati dia mulai curiga ada yang Broto sembunyikan. Ada satu hal lagi yang belum pernah Wulan ceritain ke siapapun, termasuk Broto. Beberapa kali pas dia pulang lewat pematang habis maghrib, dia sempat lihat sosok orang berdiri jauh di ujung sawah. Begitu dia perhatikan baik-baik, sosok itu sudah gak ada. Karena jaraknya cukup jauh dan cahaya waktu itu minim, Wulan sendiri gak yakin apa yang dia lihat itu orang beneran atau cuma bayangan pohon yang ketiup angin. Yang bikin dia makin gak tenang, dia ingat cerita dari tetangganya soal sawah Bulak Rejo. Katanya puluhan tahun lalu ada perempuan yang meninggal di situ karena dibunuh kasihnya sendiri. Gara-gara si perempuan mendesak minta dinikahi, padahal si laki-laki sudah beristri. Sejak itu, warga sekitar percaya arwah perempuan itu masih sering muncul di area sawah, terutama menjelang malam. Kalau memang benar ada yang muncul, katanya wujudnya perempuan berambut panjang, memakaikan lusuh, dan biasanya cuma berdiri diam dari kejauhan tanpa melakukan apa-apa. Cerita itu sebenarnya udah lama beredar di desa, dan selama ini Wulan cuma menganggapnya cerita orang tua buat nakut-nakutin anak muda biar nggak macam-macam kalau pacaran. Tapi sekarang, setelah dia sendiri ngalamin hal aneh, cerita itu jadi kerasa beda. Dia mulai mikir
Jangan-jangan firasat yang dia rasain belakangan ini bukan soal masa lalu orang lain, tapi soal apa yang bakal terjadi sama hidupnya sendiri. Meskipun begitu, Wulan tetap milih bertahan sama Broto. Dia masih berharap Broto segera pegang janjinya, cerai dari Ratri dan menikahinya secara resmi. Buat Wulan, itu jauh lebih penting daripada mimpi-mimpi aneh yang belum tentu ada artinya. Dia nggak tahu, keputusan buat tetap bertahan itu justru yang bakal bawa dia ke akhir yang paling buruk dalam hidupnya. 3 bulan berlalu sejak Wulan mulai mendesak Broto untuk segera menikahinya. Awalnya, dia masih bisa sabar. Maklum kalau Broto butuh waktu buat ngatur semuanya. Tapi kesabaran itu habis setelah dia sadar telah datang bulan cukup lama. Dengan tangan gemetar, Wulan menunjukkan hasil tes kehamilan ke Broto suatu malam di gubuk sawah, tempat biasa mereka ketemu diam-diam. Wajah Broto yang biasanya santai langsung berubah pucat. Kamu yakin ini hasilnya benar? Yakin, Mas. Makanya sekarang saatnya kamu tepati janji. Ceraikan istrimu, terus nikahi aku. Aku gak mau anak ini lahir tanpa bapak yang jelas, kata Wulan. Suaranya bergetar antara berharap dan mengancam. Broto diam cukup lama. Banyak hal berkecamuk di kepalanya. Ratri, istrinya yang selama ini setia menunggu dia pulang kerja dari desa ke desa. 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Nama baik keluarganya di kampung. Belum lagi utang budi ke mertuanya yang dulu membantu modal buat beli mesin combine yang sekarang menjadi sumber penghasilan utamanya. Cerai bukan keputusan yang bisa dia ambil begitu saja. Kasih aku waktu dulu, katanya akhirnya. Nada suaranya berat. Sudah 3 bulan aku kasih waktu, Mas. Kalau kamu tetap nggak mau tanggung jawab, aku bakal datang ke rumah kamu. Aku bakal cerita semuanya ke Ratri, ancam Wulan. Air matanya mulai jatuh. Wajahnya kelihatan makin kurus karena beberapa bulan terakhir dia memang jarang bisa tidur nyenyak. Pikirannya penuh sama masalah ini. Ancaman itu bikin sesuatu berubah dalam diri Broto. Bukan rasa bersalah yang muncul lebih dulu, tapi rasa takut. Takut kalau semua yang selama ini dia jaga rapi bakal hancur dalam waktu singkat. Malam itu, sepulang dari gubuk, Broto nggak langsung pulang ke rumah kontrakannya. Dia berjalan kaki muter-muter sendirian di pematang sawah Bulak Rejo, coba menenangkan pikiran yang kacau. Malam itu, kebetulan bulan purnama. Terangnya lumayan buat penerangan jalan setapak. Broto jalan pelan sambil terus mikirin cara buat menyelesaikan masalah ini tanpa harus kehilangan semuanya sekaligus. Di tengah jalan, dia sempat berhenti karena dengar suara musik gamelan samar-samar dari kejauhan. Awalnya dia agak kaget, tapi setelah diperhatikan, suara itu memang berasal dari arah desa sebelah yang malam itu kebetulan ada acara hajatan pernikahan. Broto jadi teringat, mungkin ini memang bukan waktu yang tepat buat dia menikah lagi. Sementara di desa sebelah, orang lain justru sedang merayakan pernikahan mereka. Pikiran itu malah bikin dia makin tertekan. Dia duduk sebentar di pinggir pematang, mencoba mikir jernih. Kalau dia cerai dari Ratri, dia bakal kehilangan tempat tinggal, kehilangan hubungan baik dengan mertuanya yang selama ini banyak membantu. Dan yang paling berat, dia bakal dianggap tidak bertanggung jawab oleh keluarganya sendiri. Tapi kalau dia nggak menikahi Wulan, ancaman itu bisa benar-benar terjadi. Dan semuanya bakal terbongkar dengan cara yang jauh lebih memalukan. Semakin lama dia duduk sendirian di sawah gelap itu, pikirannya justru makin kacau. Dia mulai mikirin berbagai cara buat keluar dari masalah ini, termasuk pikiran-pikiran yang sebenarnya dia sendiri tahu itu salah, tapi terus muncul karena dia merasa sudah kepepet. Ketika akhirnya pulang, Broto langsung masuk kamar dan berbaring di samping Ratri yang sudah tertidur pulas. Sama sekali nggak curiga apa-apa soal suaminya. Broto sendiri nggak bisa tidur semalaman. Dia cuma menatap langit-langit kamar, terus mikir gimana caranya menyelesaikan masalah yang menurutnya sudah nggak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik lagi. Selasa malam, Broto mengirim pesan ke Wulan, mengajak ketemu di pematang sawah Bulak Rejo seperti biasa. Dia bilang sudah ambil keputusan dan mau membicarakannya langsung
bukan lewat chat. Wulan yang baca pesan itu langsung merasa lega. Dia pikir akhirnya Broto mau serius menyelesaikan masalah mereka. Dengan hati yang lebih ringan dari beberapa bulan terakhir, dia bersiap-siap, bahkan sempat mikir kalau rasa cemas yang dia rasain selama ini cuma efek dari stres kehamilan. Yang dia nggak tahu, di rumah kontrakannya, Broto sudah duduk sendirian sejak sore. Dia sudah memikirkan banyak cara buat menyelesaikan masalah ini. Dan setelah berpikir cukup lama, dia sampai pada keputusan yang paling gelap yang pernah dia ambil di seumur hidupnya. Dia tahu kalau ancaman Wulan bakal benar-benar terjadi kalau dia gak bertindak malam itu juga. Bagi Broto, kehilangan semua yang dia punya, rumah tangganya, nama baiknya, hubungan dengan mertuanya, terasa lebih menakutkan daripada apa yang sedang dia rencanakan. Pukul 7 malam, Wulan sampai di pematang sawah yang baru selesai dipanen itu gelap. Cuma diterangi cahaya bulan yang lumayan terang malam itu. Suara jangkrik dan katak terdengar seperti biasa. Tapi karena sudah malam dan area itu memang jauh dari pemukiman, suasananya memang sepi total. Seperti biasanya kalau dia ketemu Broto di situ. Broto sudah menunggu, berdiri agak jauh dari jalan setapak. Wulan berjalan mendekat sambil tersenyum, memanggil namanya pelan. Tapi begitu dia cukup dekat, dia langsung merasa ada yang aneh. Broto berdiri kaku, tangannya terus dimasukkan ke saku jaket, dan dia sama sekali gak balas senyum Wulan. Seperti biasanya. "Mas, kamu kenapa?" Katanya mau ngomong sesuatu. Tanya Wulan, langkahnya mulai pelan karena mulai curiga. Broto gak langsung menjawab. Dia cuma menarik nafas panjang, terus bilang kalau dia sudah mikirin semuanya masak-masak, dan dia gak bisa memenuhi permintaan Wulan buat cerai dari Ratri. Dia bilang kalau Wulan tetap nekat mendatangi rumahnya dan membongkar semuanya ke Ratri, hidup Broto bakal hancur total. Wulan yang mendengar itu langsung marah dan kecewa berat. Dia bilang dia nggak peduli lagi sama konsekuensinya, karena bagi dia yang lebih penting adalah anak yang dikandungnya punya status yang jelas. Dia bahkan sempat mengulangi ancamannya kalau Broto tetap nggak mau tanggung jawab, dia akan pergi ke rumah Broto besok pagi juga. Perdebatan itu makin memanas. Broto yang sejak awal datang dengan pikiran sudah bulat, akhirnya nekat bertindak supaya Wulan nggak sempat pergi dari sawah itu malam itu juga. Kejadian yang terjadi setelahnya berlangsung cepat dari tengah sawah yang sepi dan gelap, tanpa ada saksi mata sama sekali, karena memang tidak ada orang lain di sekitar area itu malam itu. Setelah semuanya selesai, Broto buru-buru meninggalkan lokasi dan pulang ke rumah kontrakannya, berusaha bersikap seperti biasa di depan Ratri yang sudah menunggu di rumah. Keesokan paginya, sekitar subuh, seorang petani yang hendak memenuhi kerja menemukan jasad Wulan tergeletak di pinggir pematang. Petani itu langsung lapor ke ketua RT setempat, yang kemudian meneruskan laporan ke pihak kepolisian. Berita kematian Wulan menyebar cepat di seluruh desa. Banyak warga yang kaget dan bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan itu ke seorang janda muda yang selama ini dikenal baik dan enggak pernah bikin masalah sama tangga. Sementara itu, Broto tetap menjalani aktivitas seperti biasa keesokan harinya, berusaha setenang mungkin di depan Ratri dan tetangga sekitar. Meski di dalam hatinya, dia tahu betul apa yang sudah dia lakukan semalam. Polisi bergerak cepat begitu jasad Wulan ditemukan. Dalam waktu kurang dari sehari, curigaan langsung mengarah ke Broto. Hubungan gelap mereka memang bukan rahasia lagi di kalangan tetangga sekitar. Dan dari riwayat pesan terakhir di ponsel Wulan, jelas terlihat kalau malam itu memang ada janji ketemu antara mereka berdua. Broto akhirnya ditangkap keesokan siangnya saat mencoba kabur ke kecamatan sebelah. Dia tidak melawan sama sekali waktu ditangkap. Wajahnya pucat dan dia terlihat seperti orang yang sudah kehilangan arah. Sementara itu, di rumah yang ditinggalkannya, Rati baru saja mulai menghadapi kenyataan pahit. Awalnya, dia shock berat begitu tahu suaminya jadi tersangka pembunuhan. Tapi selain rasa syok itu, beberapa hari berikutnya, dia juga mulai mengalami hal-hal yang bikin dia gak tenang setiap malam. Suatu malam, dia mendengar suara seperti tangisan perempuan dari arah dapur. Karena penasaran, dia bangun dan mengecek. Tapi dapurnya kosong.
Pintu belakang juga masih terkunci rapat seperti biasa. Dia sempat mikir, mungkin itu suara kucing liar atau angin yang lewat celah jendela. Tapi suara itu terus muncul beberapa malam berikutnya di jam yang hampir sama, sekitar jam 1 dini hari. Selain itu, foto pernikahannya dengan Broto yang terpajang di ruang tamu beberapa kali dia temukan sudah tidak berdiri tegak seperti biasanya, melainkan terjatuh menghadap ke bawah di atas meja. Awalnya Ratri pikir itu cuma karena getaran atau angin, tapi setelah kejadian itu berulang sampai 3 kali dalam seminggu, dia mulai merasa ada yang tidak wajar. Yang paling bikin dia takut adalah hampir setiap tengah malam dia merasa ada seorang yang duduk di tepi ranjangnya. Dia gak berani langsung menoleh, cuma bisa diam sambil menahan napas sampai perasaan itu hilang sendiri. Sampai suatu malam, karena sudah gak tahan, Ratri memberanikan diri menyalakan lampu kamar begitu merasakan kehadiran itu lagi. Sekilas, sebelum dia benar-benar terbangun sadar penuh, dia melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain lusuh duduk membelakanginya di tepi ranjang. Begitu lampu menyala penuh, sosok itu sudah tidak ada lagi. Ratri sempat berpikir itu cuma bayangannya sendiri karena kurang tidur dan stres berat beberapa hari terakhir. Tapi ciri-ciri yang dia lihat itu mirip sekali dengan penggambaran tetangga soal pakaian yang dipakai Wulan malam terakhir dia terlihat hidup. Kejadian itu bikin Ratri berpikir panjang. Selama ini dia merasa dirinya cuma korban dalam kasus perselingkuhan suaminya, orang yang dihianati tanpa tahu apa-apa. Tapi entah kenapa, setiap malam setelah kejadian itu, dia merasa nggak tenang, seolah ada sesuatu yang belum dia selesaikan atau akui, meskipun dia sendiri nggak yakin apa itu. Di sisi lain, penyidik yang menangani kasus ini terus mendalami bukti-bukti yang ada. Saat memeriksa riwayat panggilan telepon Broto lebih detail, mereka menemukan kejanggalan kecil. Ada nomor lain yang cukup sering dihubungi Broto beberapa bulan terakhir, bukan nomor Wulan. Dan isi percakapannya membahas soal menyelesaikan masalah jauh sebelum malam kejadian yang bikin penyidik makin penasaran. Nomor itu ternyata terdaftar atas nama yang selama ini tidak masuk dalam daftar orang-orang yang dicurigai terlibat. Penemuan itu membuka celah baru dalam penyelidikan yang sebelumnya dianggap sudah cukup jelas arahnya. Penyidik pun memutuskan untuk menelusuri lebih jauh siapa pemilik nomor itu dan apa hubungannya dengan rencana pertemuan Broto dan Wulan malam itu. Penyidik yang menelusuri nomor pencurigaan itu akhirnya menemukan fakta yang mengejutkan. Nomor yang sering dihubungi Broto beberapa bulan terakhir ternyata terdaftar atas nama Ratri sendiri. Dikirim dari ponsel kedua yang selama ini disembunyikan Broto dari rumah. Setelah tim forensik digital berhasil memulihkan sebagian pesan yang sempat dihapus, isi salah satu pesan itu membuat seisi ruang penyelidikan terdiam sejenak. Sudah ku bilang, biar aku yang atur, kamu tinggal ikuti saja apa kataku. Fakta ini mengubah arah penyelidikan secara total. Ratri yang selama ini dianggap istri yang sama sekali tidak tahu soal perselingkuhan suaminya, ternyata sudah mengetahui hubungan Broto dan Wulan sejak beberapa bulan sebelum kejadian. Dia tahu dari pesan-pesan yang sempat dia lihat di ponsel Broto saat suaminya lengah menyimpan barang itu. Saat diperiksa lebih lanjut, Ratri mengaku kalau dia memang sengaja diam dan tidak langsung menegur Broto begitu tahu soal perselingkuhan itu. Dia mengaku pernah mengalami pengkhianatan serupa sebelum menikah dengan Broto, waktu masih pacaran dengan orang lain yang akhirnya meninggalkannya demi perempuan lain. Pengalaman itu membuat dia sangat takut kehilangan status sebagai istri sah. Sampai akhirnya dia memilih cara yang salah untuk mempertahankan posisinya. Begitu tahu Wulan hamil dan mulai mengancam akan membongkar semuanya, Ratri merasa terancam kehilangan segalanya, rumah tangga, status sosial di kampung, dan masa depan kedua anaknya. Dari situ, Ratri mulai mengarahkan Broto lewat pesan-pesan singkat, mendorongnya supaya menyelesaikan masalah dengan Wulan sebelum semuanya terbongkar ke publik. Broto sendiri yang saat itu sedang panik berat karena takut kehilangan keluarga dan pekerjaannya, akhirnya mengikuti arahan istrinya tanpa berpikir panjang soal akibatnya. Dari hasil penyelidikan, jelas terlihat kalau pembunuhan itu bukan murni keputusan Broto sendirian.
Ratri berperan besar dalam merancang waktu dan tempat pertemuan terakhir Broto dengan Wulan, memanfaatkan rasa takut suaminya supaya mau bertindak sesuai rencananya. Soal kejadian-kejadian aneh yang dialami Ratri di rumah setelah penangkapan Broto, penyidik dan psikolog yang mendampingi kasus ini punya penjelasan yang lebih masuk akal. Setelah diperiksa, kondisi psikologis Ratri saat itu memang sedang tidak stabil. Dia mengalami tekanan berat karena harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya jadi tersangka pembunuhan. Ditambah rasa bersalah yang dia simpan sendiri karena tahu dirinya juga terlibat dalam rencana itu. Kombinasi kurang tidur, stres berat, dan rasa bersalah yang terus-menerus itu membuat dia sering berhalusinasi, terutama di malam hari saat rumah sepi dan pikirannya paling tidak terkendali. Soal cerita sosok perempuan berambut panjang mengenakan kain lusuh yang sempat dia lihat, sampai kasus ini selesai disidangkan, tidak ada bukti yang bisa memastikan apakah itu benar-benar penampakan atau murni efek dari kondisi psikologis Ratri saat itu. Yang jelas, setelah Ratri ditahan dan menjalani proses hukumnya, dia mengaku kejadian-kejadian semacam itu berhenti dialami. Dalam persidangan, Ratri akhirnya ditetapkan sebagai pihak yang turut merencanakan pembunuhan, sementara Broto tetap dijerat sebagai pelaku yang secara langsung menghabisi nyawa Wulan. Keduanya sama-sama harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Bagi warga desa Ngrayudan, kasus ini jadi pelajaran berat soal akibat dari hubungan yang dijalani secara diam-diam dan penuh kebohongan. Banyak yang akhirnya sadar cerita-cerita soal sawah Bulak Rejo yang selama ini beredar dari mulut ke mulut mungkin memang cuma cerita rakyat biasa. Yang sebenarnya paling menakutkan dari kasus ini bukan soal hal-hal gaib, melainkan bagaimana rasa takut, cemburu, dan tekanan hidup bisa membuat dua orang tega merencanakan dan menghabisi nyawa orang lain demi mempertahankan apa yang mereka anggap milik mereka. Begitulah akhir dari kisah Wulan, Broto, dan Ratri. Ya, kasus ini akhirnya selesai di meja hijau. Broto dan Ratri sama-sama harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa dikembalikan, yaitu nyawa seorang perempuan yang sebenarnya hanya ingin hidupnya diakui secara sah, tapi harus berakhir di tangan orang yang justru dia percaya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa yang paling menakutkan dalam hidup bukan selalu datang dari hal-hal yang tidak kasat mata. Kadang yang paling menakutkan justru datang dari pikiran manusia sendiri, dari rasa takut kehilangan, dari cemburu yang dipendam terlalu lama, dan dari keputusan yang diambil saat akal sehat sudah tidak lagi bisa mengendalikannya. Terima kasih sudah menemani Wayang Kelam malam ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tinggalkan komentar dan sampaikan pendapat kalian. Siapa yang menurut kalian paling patut disalahkan dalam kisah ini? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam dan tidur yang nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.